Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan Deon Juna. Kisah horor kali ini datang dari sepasang suami istri, sebut saja namanya Randy dan Erna. Mereka berdua ini sudah lama menikah, hampir 5 tahun atau 5 tahun lebih mereka menikah, dan belum juga diberi keturunan. Dan pada akhirnya mereka pun mengontrol mereka atau memeriksakan diri mereka ke dokter, dan dokter pun berkata mereka ini sehat-sehat saja. Mungkin Allah belum mengizinkan mereka untuk mempunyai hubungan, mungkin belum waktunya, belum saatnya. Tapi dengan ketidaksabaran mereka pun kemana-mana mereka lakukan. Mereka terus bertanya, hampir si istri pun Erna ini pernah dipijit juga karena untuk mendapatkan keturunan itu. Dan pada akhirnya ada salah satu temannya yang menyuruh mereka untuk pergi ke salah satu gunung. Di sana katanya ada simbah, sebut saja simbah, yang ya hampir nama. Banyak orang yang berobat ke sana. Ya siapa tahu katanya kamu cocok. Coba kalian pergi ke sana untuk bertanya kalau memang menurut dokter kalian itu sehat, kata temannya. Dan mereka pun pergi, mereka pun menjalankan atau menuruti perkataan dari temannya itu. Paginya mereka pun berangkat sekitar, kata temannya, kalau dari rumah kalian itu sekitar 3 jam. Nah, mereka pun berangkat dengan perbekalan yang seadanya. Mereka pun pagi-pagi berangkat karena memang kata temannya itu di sana itu katanya banyak sekali pasien. Jadi harus pagi-pagi, bahkan ada yang menginap. Nah, mereka pun berangkat ke sana, ke rumah simbah itu, dan alhamdulillahnya ketemu dan baru sedikit pasien yang ada di rumah simbah itu, karena memang si dan si Randy ini berangkatnya itu pagi-pagi sekali. Jadi mereka ini pasien ke-10 dari pasien simbah ini. Dan ketika berbicara pada simbah ini sudah mengetahui apa maksud dari kedatangan mereka ke rumah simbah ini. Nah, kata simbah ini, kalian pergi saja ke pantai yang ada di selatan sana, katanya. Nah, terus ngapain Mbah, kata si Erna. Kalian bawa bunga 7 rupa. Lalu kalian mandikan sama-sama, kalian mandi berdua di sana. Tapi jangan berenang, hanya mandi. Basahi saja seluruh badan kalian dari ujung rambut sampai ujung kaki, katanya. Setelah itu kalian kembali langsung pulang, jangan kemana-mana, kata simbah. Tapi ingat, kalian harus cari sendiri alamatnya, karena tidak semua orang tahu pantai itu. Sebut saja nama pantainya Pantai Cinta. Dan mereka pun pergi langsung dari rumah simbah, mereka pun langsung berangkat saja hari itu juga, katanya. Pergi langsung si mereka itu. Di tengah perjalanan, karena menurut mereka itu mereka merasa kebingungan harus kemana, arahnya. Memang simbah kasih tahu, simbah memberitahu arahnya ke sana, ke daerah itu, tapi kalian cari tahu sendiri. Dan akhirnya karena memang kebingungan, si Erna dan si Ren ini akhirnya bertanya kepada para pejalan kaki, dan mereka pun bertanya kepada sosok gadis yang sedang berjalan di sana dan sendirian gadis itu, dan bertanya, "Dek, katanya tahu Pantai Cinta ini nggak?" "Oh, nggak tahu Om," katanya, karena memang sepertinya masih anak sekolah. "Oh, nggak tahu Om, soalnya saya bukan orang sini," kata dia itu, kata anak sekolah itu. Dan si Randy dan si Erna pun melanjutkan perjalanannya, langsung jalan lagi. Dan setengah perjalanan dari tempat anak sekolah tadi, mereka pun menemukan pangkalan ojek. Dan mereka pun bertanya di pangkalan ojek karena menurut mereka ada 1-2
yang pasti mengetahui pantai tersebut, karena pasti ada orang yang asli orang sana, tidak semua pendatang di daerah itu. Dan mereka pun bertanya ke salah satu ojek di pangkalan itu. Dan anehnya tidak ada satu orang pun yang tahu. Mereka pun menggelengkan kepala mereka, katanya tidak tahu dan baru mendengarnya ada pantai itu. Coba tanya tuh ke si Benny, katanya. Coba tanya, dia kan asli dari kecil, dari asli sini, katanya. Kata tukang ojek yang satunya lagi. Kata si Benny-nya, gak tahu tuh, aku baru dengar, kata si Benny-nya. Ya sudahlah, tidak lama-lama mereka pun, ya sudah, Pak Kang, terima kasih atas waktunya. Mereka pun pergi lagi untuk mencari. Nah, 1 jam setelah perjalanan mereka dari arah pangkalan ojek itu, mereka menemukan jalan batu. Jalan batu yang membuat mereka, rasa penasaran mereka ini entah kenapa ingin masuk ke jalan itu, dan mereka pun menuju masuk ke jalan batu itu. Memang tidak bisa cepat jalan batu itu karena memang jalannya batu. Mereka pun memasuki itu dan sangat sepi, sunyi senyap sekali, tidak ada suara orang atau tidak ada orang yang lalu lalang, tidak ada yang mencari rumput, tidak ada yang mencari kayu bakar, tidak ada satu orang pun di daerah itu. Hanya pohon-pohon bambu yang rimbun. Mereka pun terus masuk ke semakin dalam dari hutan bambu itu. Dan apa yang mereka temukan? Mereka menemukan jalan lain selain jalan batu itu. Ada jalan tanah yang mengarahkan seperti membelok ke kanan, dan dari situ sudah terdengar deburan ombak yang sangat besar. Mereka pun sedikit gembira karena akhirnya mungkin pantai yang mereka cari itu adalah pantai yang mereka dengar itu. Dan mereka pun langsung masuk mengikuti jalan, arah jalan yang tanah, jalan setapak itu, memakai motor mereka. Dan ya betul, ada pantai yang sangat cantik, bersih, pasirnya putih, dan mereka pun tercengang, kagum melihat keindahan, karena yang mereka lihat di pantai itu pasti ada beberapa sampah plastik atau apa. Ini tidak ada sama sekali, bersih sama sekali, dan tidak seperti tidak pernah atau jarang sekali dikunjungi orang. Karena pada saat mereka menaruh motor mereka di atas bukit, ada satu rumah kayu, dan seperti ada sosok laki-laki tua yang sedang memotong kayu bakar, dan mereka pun menaruh motor mereka di bawah, lalu mereka pun menaiki anak tangga tanah itu untuk menaiki ke atas bukit ke rumah kakek-kakek itu. Mereka pun naik dan mereka pun bertanya, permisi kek, maaf saya mau tanya, katanya ini betul Pantai Cinta bukan ya kek? Oh iya, sepertinya kalian dari jauh ya, soalnya kakek belum pernah lihat kalian, kata si kakek ini. Nah, silakan masuk dulu yuk, kita ngobrolnya di dalam, kata si kakek ini. Dan si Erna dan si Randy ini tidak menaruh curiga apapun kepada si kakek. Menurut si Erna dan si Randy, si kakek ini sudah pasti manusia karena memotong kayu bakar dan membakar sampah. Dan mereka pun masuk ngobrol, kayak mohon maaf, kalian mau apa? Kita mau ke Pantai Cinta, ada syarat yang harus kami jalani, kata si Erna dan si Randy ini. Dan mereka pun bertanya, jalan menuju ke pantainya kemana kek? Karena dilihat dari atas, dari atas memang itu di bawah pantainya, itu di bawah sangat curam sekali, seperti jurang atau apa ya gitu. Nah, kata si kakek ini lewat pinggir, lewat belakang rumah kakek, katanya nih ke sini. Si Erna melihat seperti bukan jalan, itu hanya
pohon-pohon dan tanahnya pun seperti tanah gembur, tanah yang mudah longsor, dan ada tebing di bawahnya seperti dan deburan ombak yang saling bertabrakan yang karena ombak-ombaknya itu sangat besar. Nah, si Randy ini karena memang menuruti usulan si kakek ini, karena memang kata si kakek ini, kakek juga kalau ke mencari ikan katanya lewat situ. Tidak masuk akal, kata si Erna. Masa iya kakek-kakek lewat sini ngambil ikan? Katanya, saya aja yang masih muda, katanya sepertinya susah karena ini bukan jalan, nggak ada jalan setapak atau apa, itu hanya turunan terjal. Tapi si Randy itu mengajak si Erna untuk turun, untuk melihat, dan si Randy pun melihat ke bawah. Itu tidak ada tanah sama sekali, itu hanya karang dan ombak yang saling bertabrakan karena ombak yang begitu besarnya, dan mengajak si Erna. Si Erna ketakutan karena si Erna ini takut ketinggian. Si Erna pun mengajak Randy suaminya untuk naik saja, kayaknya ini bukan jalan. Segeralah untungnya si Randy ini mengikuti atau menuruti omongan si Erna. Naiklah. Pada saat naik ingin bertanya lagi kepada si kakek ada jalan lain atau tidak. Si kakek itu sudah tidak ada. Mencari-cari pintunya tapi terbuka, mencari-cari, mengintip, itu sepertinya tidak ada ke belakang. Ya sudahlah, katanya mungkin si kakek ini sedang keluar atau kemana, katanya sedang ke toilet atau kemana entahlah. Dan si Randy itu menuruni bukit itu dari rumah si kakek itu dan mencari jalan lain. Dan setelah mereka kebingungan karena di jalan mana harus menuruni harus ke bawah ke pantai itu, katanya. Nah, entah itu jalan dari mana, tiba-tiba di depan motor mereka itu ada jalan yang melingkar, itu tangga bambu, tangga tanah tapi ada pegangannya bambu, melingkar ke bawah. Sepertinya tadi saya tidak melihat tangga ini, kata si Erna. Ya sudah yuk, alhamdulillah ini ada Allah mempermudah, katanya, kata si Randy. Ya sudah, mereka pun menuruni anak tangga itu, pada saat menuruni tiba-tiba ada sebuah warung. Dari atas saja tidak terlihat, dari mulai tangga tidak terlihat, apalagi warung. Tiba-tiba pas mereka turun dari anak tangga, tiba-tiba ada warung seperti menjual jajanan-jajanan anak kecil, jajanan-jajanan ciki-ciki kayak gitu. Tapi tidak ada pedagangnya, tidak ada orang yang menunggu jualannya. Tapi karena mereka memang tidak berniat untuk ke warung, mereka pun ya lewat saja dari warung itu, dan mereka pun akhirnya mandi di pantai itu. Mandi, menaburkan bunga dan dimandikannya dari ujung kepala sampai ujung kaki mereka berdua. Dan pada saat mandi, entah dari mana ada 2 orang, perempuan dan laki-laki. Entah dari mana tidak terlihat dan tidak terdengar motornya. Ya mungkin karena suara ombak jadi tidak terdengar motornya, dan mungkin tidak terdengar suara langkah kaki mereka karena deburan ombak yang sangat besar. Mereka pun masih positif thinking pada saat, tapi anehnya mereka berdua itu tidak saling mengobrol. Mereka itu hanya menatap ke tengah laut, ke tengah karang yang ada di tengah laut itu. Si Randy dan si Erna ini tadinya senang karena ada pengunjung lain yang datang ke sana, ada teman. Mereka mulai ketakutan karena tidak seperti biasa para pengunjung pada umumnya yang mandi, main air, main pasir, itu hanya berdua berdiri menghadap ke arah tengah laut melihat ke karang. Karena mereka ingat kata Simbah yang tadi mereka diberikan syarat itu, katanya ketika sudah mandi mereka harus bergegas segera pergi, dan mereka pun segera pergi menaiki anak tangga itu. Dan si Randy di tengah menaiki anak tangga itu, si Randy menoleh ke belakang. Ternyata pasangan yang tadi yang melihat terus ke tengah karang itu tiba-tiba apa? Ada di tengah karang itu, sedang mengelilingi karang itu. Sangat aneh sekali. Mereka pun langsung berlari, menarik si Erna untuk segera pergi.
Dan mereka pun langsung cabut dari sana dan apa? Ketika mereka mau keluar dari pantai itu, mereka tidak menemukan jalan batu yang mereka masuki tadi pas mereka masuk itu. Mereka menemukan langsung jalan aspal atau jalan besar, jalan raya. Tapi kalau memang jalan raya, kata si Randy, kenapa tidak ada mobil satupun yang lalu lalang, tidak ada orang, tidak ada yang jualan. Mereka pun keheranan. Pandangan mereka ini berbeda. Si Randy melihat jalan yang besar seperti jalan raya, sementara si Erna melihat jalan setapak yang tadi, jalan tanah. Kalau si Erna melihat jalan setapak yang tanah tadi. Tiba-tiba apa? Ketika mereka kebingungan dengan jalan yang mereka temui, tiba-tiba ada orang atau yang meneriaki mereka, "Woi, buntu!" katanya. Kagetlah mereka, langsung menengok ke belakang. Dan apa yang mereka lihat? Ada sosok bapak-bapak yang hanya kelihatan kepala saja yang mengintip di balik pohon bambu. Ya mungkin badannya di balik bambunya lagi, positive thinking mereka. "Buntu," katanya. "Hah? Buntu?" Mereka pun membalikan badan lagi ke arah depan motor. Ternyata iya. Mereka ini tersesat, mereka ini memang buntu. Mereka masuk ke jalur pohon-pohon bambu yang rimbun, hampir ban depannya mereka pun masuk ke pohon bambunya. Dan akhirnya mereka pun mengangkat motornya untuk membalikan lagi. Kata si bapak-bapak yang tadi meneriaki mereka, "Belok kanan, lurus," katanya. Dan mereka pun mengikuti arahan dari si bapak itu. Entah itu orang atau apa, karena tidak tahu entah itu orang yang sedang menebang pohon atau apa, kata si Erna. Ya alhamdulillah ketika mereka menuruti omongan si bapak tadi, alhamdulillah betul, belok kanan lurus, mereka benar menemukan jalan raya yang asli. Banyak lalu lalang kendaraan, banyak yang jualan. Alhamdulillah pada saat itu mereka diberikan keselamatan dan diberikan jalan keluar menuju pulang. Mereka pun langsung pulang dan alhamdulillah katanya pulang dengan selamat. Nah segitu cerita dari Randy dan Erna, sepasang suami istri yang mengidam-ngidam